Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sadatul Aizza, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang sangat saya taati, wabil khusus Bapak Ketua Takmir beserta jajaran pengurus, wabil khusus ibu-ibu jam'iyah Samroh Al-Mar'atus Sholihah Muslimat Masjid Ar-Raudhah, wabil khusus Bapak Ketua RW dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barokah pertemuan malam hari ini, semua yang hadir mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan iman dan Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh dan solihah putra putrinya, istiqomah ibadahnya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Pada dasarnya kita memperingati Maulid ini setiap 1 minggu sekali, yaitu setiap hari Senin. Aku dilahirkan hari Senin dan hari itu aku puasa. Jadi benjing jenengan sedaya niki merayakan Maulid setiap Senin. Dan Senin itu disebut dengan hari keramat. Rasulullah lahir di hari Senin, wafat pun di hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa yang hari Senin niki lahir? Wonten Pak? Sing hari Senin sinten nggih? Ibu wonten Bu? Kula badhe maring hadiah niki. Sebab kula nggih lahir hari Senin, Pak. Kula pas hari Senin niku lahir kula. Tapi mboten 12 Rabiul Awal. Kula hari Senin tanggal 1 Muharram. Jare wong Jawa malam 1 Suro. Barengan mak lampir ambek grandong muncul kula lahir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya ikatan yang kuat dengan nabi-nabi sebelumnya. Nek ningali sejarah, nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. 124.000. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih, diseleksi oleh Allah
ketemu jumlahnya 25. Yang 25 ini wajib dihafalkan, wajib diketahui, wajib diambil hikmah sejarahnya. Ya napa, sampun hafal Pak? Sampun hafal Nabi 25 niku Bu? Nun? Nabi pertama sinten? Nabi terakhir? Wis loro ae diapalno. Niki wajib apal Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Dari 25 Nabi dan Rasul ini dipilih oleh Allah, diseleksi oleh Allah, ketemu jumlahnya 5. 5 itu disebut Nabi Ulul Azmi. Beliau adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling viral di Al-Quran. Baru buka saja sudah ada cerita Nabi Nuh, sudah ada cerita Nabi Ibrahim, sudah ada cerita Nabi Musa, dan sudah ada cerita Nabi Isa. Napa malih Nabi Musa kuwata Pak tengene Quran niku. Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Musa dan Korun, Nabi Musa dan Bani Israel, Nabi Musa dan Haman, Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa dan lain sebagainya. Niku termaktub di dalam Al-Quran. Nabi sing paling viral niku 5. Sing disebut Nabi Ulul Azmi. Dan dari 5 Nabi ini Pak, dipilih oleh Allah, diseleksi oleh Allah, ketemu jumlahnya 2. Sinten? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 Nabi ini berjuluk kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim niki semua syariat Nabi Muhammad nderek syariatnya Nabi Ibrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Barang siapa yang paling baik agamanya, paling pasrah hidupnya, dan paling bagus akhlaknya, maka ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Karena itu Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Nabi Muhammad kalau memanggil Nabi Ibrahim itu Abina Ibrahim, bapakku Ibrahim. Kalau manggil Nabi Musa, Nabiyina Musa. Bahkan dalam doa pagi itu disebutkan napa? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian syariat umat Nabi Muhammad ini banyak mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah firmankan, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim, maka Ibrahim menyempurnakannya. Maksudnya menyempurnakannya itu ada 4 ujian menurut ahli tafsir. 4 ujian itu adalah haji. Wong nek haji niku kudu nyritakno Ibrahim. Karena haji itu perjalanannya ikut Ibrahim, Pak. Mutlak ikut Ibrahim. Contohnya Ibrahim dikasih misi oleh Allah ke Mekah untuk haji. Walaupun ceritanya niku Nabi Ibrahim ngeterno bojone Hajar kali
Ismail, mencari batu Hajar Aswad, kemudian batu itu dibawa oleh Nabi Adam, dibawa ke Mekah, dilempar begitu saja. Bayangkan mencari batu hitam di bukit berbatu. Terus Nabi Ibrahim dikasih isyarah, kemudian berjalan, muter-muter. 1 kali belum ketemu, 2 kali belum ketemu, 3 kali sampai 7 kali. Dan tata cara Ibrahim itu sekarang dijadikan tata cara tawaf bagi jamaah umroh dan jamaah haji. Kemudian 2, kurban. Kurban itu ikut Nabi Ibrahim, Bu. Yang ketiga adalah khitan, sunat. Sunat itu juga ikut Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim ba'da samani nabil hasa. Ibrahim niku dikhitan setelah usia 80 tahun dengan pecok. Mboyo apa nyunatin niku, Pak? Mosok dipecel ngeten niki, Bu. Dengan pecok. Dan yang keempat adalah mendidik anak soleh. Anaknya Ibrahim itu baik-baik semua, nabi semua. Jadi kalau ada orang menceritakan masalah pendidikan anak soleh, gak nyebut Ibrahim, gak sah. Anak-anak Ibrahim niku soleh-soleh sedaya, nabi sedaya, dan anak baik semua. Dari istri yang pertama, Ibu Sarah, menurunkan Ishak. Ishak niku nabi. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, niku nabi. Nabi Yakub menurunkan Nabi Yusuf, niku nabi. Sampai seterusnya punya cucu Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, nabi. Enggak ada derek Nabi Harun, enggak ada putu jenenge Nabi Sulaiman, jenenge Nabi Dawud, enggak ada putu malih jenenge Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dari jalur Ibu Sarah semuanya nabi. Kemudian dari jalur Ibu Hajar menurunkan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, dan turun temurun sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi julukannya Nabi Ibrahim niku Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul. Kalau julukannya Nabi Adam, Pak, Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Muzaki, bapak arek-arek. Kemudian saking baiknya 2 orang nabi ini, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad, namanya wajib disebut dalam doa sholat kita. Bayangkan sholat itu kan ibadah yang prinsip, ibadah yang inti, yang paling penting di dalam ibadah. Dan 2 nama Nabi dan Rasul ini disebutkan dalam doa ibadah inti tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jamaah Ar-Raudhah masih pakai Ibrahim, Bu. Masih pakai Ibrahim, belum diganti. Katanya masjid sebelah itu diganti Sulaiman ben soge-soge. Kalau bukan orang penting, mboten mungkin disebut teng doa salat, Pak. Nabi Allah Ibrahim kali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku orang penting. Buktinya nama saya tidak disebut di situ. Allahumma sholli ala Muzaki wa ala ali Muzaki, batal saya salat ini. Dan dari 2 orang nabi itu dipilih 1 orang nabi
Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuluk Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin. Pemimpin para nabi dan imamnya para rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita ditakdirkan menjadi umatnya. Karena umat dari Nabi yang terbaik, maka kita menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Banyak ini baik tak Bu? Non, kita ini baik tak Bu? Yang benar kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Tapi kenapa khairu ummah disebut umat yang terbaik? Bukan karena kita baik Pak, tapi semata-mata karena kita umatnya, Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik, karena itu kita disebut umat terbaik. Umat akhir zaman, tapi nanti diajak masuk surga dulu Pak. Diajak masuk surga dulu. Umat yang umurnya pendek-pendek, tapi berkahnya panjang-panjang. Pertama kali yang diikuti atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya. Umat Rasulullah harus ikut umurnya Rasulullah. Berapa umurnya Rasulullah? Berapa Pak? 63 tahun. Berarti umat Rasulullah harus berumur 63 tahun. Wonten riwayat inna ajala ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang 60, yang 70 siap-siap. Antara 60 sampai 70. Mayoritas usia umatnya Rasulullah itu antara 60 sampai 70, Pak. Nek abah kula niku umur 63 seto. 63 seto. Umi kula, ibu kula niku 63 seto. Persis. Lah nek kula melok genetike bapak kula kali ibu kula, Pak. Wis sekarang ngitung saiki wis 50 tadi. Tapi enggak apa-apa. Usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti usia nabinya. Mboten mungkin Pak jenengan njaluk dawa umur kados usianya Nabi Nuh. Berapa usianya Nabi Nuh? 950 tahun, mboten mungkin. Ibu, nate njaluk panjang umur, Bu? Nate njaluk pinten sampean? Nyuwun pinten, Bu? Panjang kan wonten jumlah ya, wonten jumlah. Nyuwun pinten jamin? 100 kurang, 200 kurang, 300 gampang kula niku teng Allah mangkin. 300 tahun niku lha opo ae, Bu? Kalau terulang-ulang ya sama saja, Bu. Paling ya mangan turu, tambah situ ngising. Usia kita itu Pak dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala seperti usia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara 60 sampai 70. Kalau tingali dereng wonten nggih tasih niki kalau tingali wonten sing 30, wonten sing 40 nggih. Dereng wonten sing 50 nggih. Napa kula sing gak tapek jelas? Kalau ada usia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi usia Nabi, misalkan 70, 80, niku disayang Allah. Tapi harga mahal yang harus dibayar, Pak, kenikmatan dunianya dicabut sedikit demi sedikit. Misalkan usia 70, 80, melebihi usianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disayang Allah, panjenengan disayang Allah. Tapi kenikmatan dunianya dicabut sedikit demi sedikit. Pertama,
kenikmatan kekuatan otot. Niku pun mulai menurun, Pak. Nggih. Umur 80 mboten kuat malih. Dulu umur 30 melayu kuat, Pak. Lari kuat. Barang umur 80 melayu ndelosor. Dulu umur 30 gendong bojone kuat, padahal bojone lemu. Sakniki umur 80 ojo maneh gendong bojone, nggawa sandal jepite dhewe lho, gak kuat. Alah. Umur 80 kenikmatan pandangan mata sudah mulai kabur, Pak. Ndelok kancane sapa cak gak ketok. Tapi ndelok duit jelas. Utamanya nikmat daya ingat. Kodong wis digawe, digoleki ae. Endi kodongku. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah di usia yang paling produktif. Usia 63 tahun. Selebihnya itu sudah mulai menurun, Pak. Itu rahasianya. Makanya kita boleh berdoa, ya Allah, wafatkan aku seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Tapi enggak boleh wafatkan aku di usia 100. Mboten nutut, Bu. Nek sampean niku njaluk usia panjang, karuan usia panjang niku sehat, Pak. Tapi umatnya Rasulullah jatah itu sampai 70 tahun. Di atas 70 tahun, 80 sudah enggak sehat, Pak. Wong kula enggak ada konco, enggak ada ibu, usianya 95 tahun. Bangga dia. Kadang-kadang kula dijak mriko, ayo Mas, ndelok ibu wis kangen ambek sampean. Ayo, rumahnya Tenggalek sana, Pak. Sampai di sana kula sapa ibu-ibu, lujeng Bu. Iki sapa ya? Iki Dewi ya. Kula Muzaki, Bu. Oh, Dewi. Balik-balik Dewa Dewi ae. Wis seru Muzaki ngono Dewi ae. Usia umatnya Rasulullah harus sama dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul itu sebenarnya orang biasa, Pak, seperti kita, Pak. Kalau ditanya siapakah Rasul itu? Rasul sama dengan kita, manusia biasa. Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah menikah, Rasulullah bisnis, dan Rasulullah juga pernah merasakan sedih, Pak. Pernah merasakan gembira Rasulullah. Persis kita. Rasulullah niku pernah merasakan sedih. Kapan? Tatkala ditinggal oleh istrinya wafat. Niku wonten statement bahwa tanda-tanda wanita solihah, tanda-tanda istri solihah niku napa? Nek dheke mati, bojone nangis. Niku tanda-tanda, Bu. Tapi nek dheke mati, bojone mesem, kata pek solihah niku, Pak. Dikarepno soalé. Napa wonten, Pak? Nggih wonten, Bu. Istrinya meninggal, banyak yang takziah, malah senyum-senyum terus dia. Mesem terus. Sampai anaknya takon, Pak, ini kan hari kematian ibu, Pak. Kok mesem, Pak? Nak, ketahuilah, ini adalah hari yang paling membahagiakan Bapak. Bapak telah lepas dari cengkraman mak lampir, Nak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditinggal Ibu Khadijah, nangis. Sampai hari itu, hari wafatnya Ibunda Khadijah dinamakan Amul Huzni. Hari kesedihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenapa sedih dengan Khadijah ini? Khadijah itu wanita sempurna, Pak. Khadijah itu satu, cantik. Dua, berakhlakul karimah. Tiga, ahli ibadah. Empat, entrepreneur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak dibantu dakwanya oleh Ibunda Khadijah. Hartanya diserahkan kepada Rasulullah, jiwa raganya. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Pernah Rasulullah itu sholat di Multazam, terus buru-buru pulang, kemudian dihadang oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, percepat langkahmu menuju rumah, karena di rumah sudah ada bidadari surga sedang menunggumu. Kaget Rasulullah, hah? Bidadari surga? Ojo macam-macam Bril, awamu Bril. Di rumah itu ada istriku loh. Ya istrimu itu maksudku Rasul, dan saya datang ke sini untuk menyampaikan salamnya Allah kepada istrimu Khadijah. Masya Allah. Saking muliane ibunda Khadijah sampai Allah titip salam. Wis persis pokoknya kaya auraudhah iki. Bu nate dititipi salam Allah, Bu. Nate. Hah? Wonten salam, Bu, kangge panjenengan dugi malaikat. Malaikat Israel. Dikongkon siap-siap kat. Harta bendanya semua diserahkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain saat menikah dengan ibunda Khadijah. Tenang Bu panjenengan Bu. Bapak-bapak pun faham kok niki masalah niki Bu. Bahwa Rasulullah tidak pernah poligami. Rasulullah itu istrinya cuma satu, ibunda Khadijah. Kenapa? Yang lain bagaimana Pak? Yang lain itu penggantinya Khadijah. Karena Rasulullah ketika menikah dengan Ibu Khadijah tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain. Rasulullah ketika menikah dengan perempuan lain menunggu Ibu Khadijah sedo. Ibu Khadijah wafat. Ada jamaah saya pamitan mau menikah Bu. Telepon, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Nyuwun pangestu Pak Yai. Loh, katanya nanti kon badhe rabi malih. Pertanyaan saya, loh, bojomu wis mati ta? Dereng Yai tambah lemut teng griya. Lah terus kok rabi mana apa? Sunnah Rasul Yai. Ngene iki. Wong ngomong sunnah tapi dia bohong atas nama sunnah, membohongi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul Yai, Mas, kontak kandani ya. Nek sunnah Rasul itu, entenono bojomu mati dhisik, terus rabi maneh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Ibu Khadijah menunggu wafat dulu, baru menikah. Lah terus mati ini kapan Yai? Ya gak ero Mas aku Mas. Takon mati ini adakno. Takon mati ini adakno. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya rasa sedih, punya rasa gembira. Rasulullah makan, Rasulullah berkeluarga. Ibarat kata Rasulullah sama dengan kita. Bedanya apa Pak? Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya aku diberi wahyu oleh Allah. Jadi tindak laku Rasulullah, ucapan Rasulullah itu dibimbing sama wahyu. Tadi mboten nanti salah Pak Rasulullah niku. Benar terus Rasulullah. Bergelar maksum, terjaga dari salah dan terjaga dari dosa. Wong dibimbing wahyu hari ini. Nek kula mboten. Jadi bisa salah, bisa benar. Makanya orang fanatik kepada manusia itu dilarang. Karena kula niki saged salah, Bu. Kiai-kiai dukur-dukure kiai saged salah. Bahkan Nabi dan Rasul selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa salah. Yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Nabi Adam. Pernah salah Nabi Adam? Nabi Adam ngelanggar perintah Allah. Makan buah terlarang nih Pak. Sehingga menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga. Nabi Nuh, salah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pernah mendoakan kaumnya hancur. Gara-gara Nabi Nuh itu swabare wong wak. Tapi diguyo-guyo kaumnya, dihina kaumnya. Sampai hilang kesabarannya. Didoakan kaumnya itu, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara.
ya Allah, hancurkan semua kaumku, jangan sisakan sedikit pun. Yang tersisa hanya yang ada di perahunya Nuh itu. Orang 40, sak pasang 80. Sing 80 ana sing mlayu nang Madura, ana sing mlayu nang ngene Jawa. Dadine ngeten iki, Pak, beda-beda ngeten iki. Makanya Nabi Nuh disebut Adam Tsani, Adam kedua. Soalnya yang lain hancur atas doanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan tidak patut Nabi itu mendoakan kehancuran atas umatnya. Terus Nabi Musa, pernah berdosa Nabi Musa. Napa dosane? Pernah membunuh orang, Pak. Waktu itu ada Israel sama Kipti bertengkar, berkelahi di depan istana Fir'aun. Kemudian ada Nabi Musa, otomatis Nabi Musa itu yang dibela Israel. Kemudian Kipti sekali pukul langsung KO, Pak, mati. Tangannya Nabi Musa itu berat ya. Kalau ada orang sekali pukul mati itu. Mungkin Kristen itu ya turunannya Musa paling. Kemudian Nabi Daud alaihissalatu wassalam juga pernah salah. Nabi Daud itu istrinya 99, Bu. Ambakan gede, Pak. 99. Bukan itu salah. Karena belum ada syariat. Nabi Daud yang sudah punya istri 99 itu masih juga suka kepada istri pamannya, bebeknya. Kemudian menyuruh pamannya untuk keluar kota, sampai di sana dia terbunuh sehingga bebeknya menjadi janda dan dinikah oleh Daud. Itu kesalahan Daud. Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga pernah salah, Pak. Sehingga fitnah disembah banyak orang. Semua nabi dan rasul pernah salah, yang bergelar maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah salah. Jujur. Semestinya kita umatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejujurannya, Pak. Rasulullah itu sekali saja nggak pernah bohong. Kalau Nabi Ibrahim 3 kali bohong, Pak. Walaupun bohongnya itu enggak sengaja. Walaupun bohongnya itu demi menyelamatkan nyawa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak pernah bohong. Kira-kira jenengan nanti bujuk? Nanti bujuk? Kadang-kadang enggak bujuk sedino, cangkeme pahit, Bu. Kok pahit ya, kok pahit ya. Jare koncone, kon gorong bujuk paling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kana khuluquhul Qur'an. Makanya belajar Al-Quran itu sama dengan belajar sunnah. Belajar sunnah sama dengan belajar Al-Quran. Rasulullah dikatakan Al-Quran berjalan. Kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak Al-Quran. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sebaik-baik manusia, baik khalqan fisiknya, wa khuluqan maupun akhlaknya. Rasulullah itu tampan luar dalam, Pak. Ganteng luar dalam. Fisiknya ganteng, akhlaknya bagus. Pernah ketemu Rasulullah? Pernah ketemu Rasulullah? Dalam mimpi? Mboten nate, Pak. Pisan tok mboten nate. Kok padha kali kula sampean? Mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar Rasulullah. Karena setan tidak bisa menjelma Rasulullah. Dan mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berarti surga, Pak. Saking nikmati ketemu Rasulullah dalam mimpi, susah diceritakan. Saking nikmati. Tadi bener, Pak. Nek wonten tiyang ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tidak mungkin cerita kepada orang lain. Saking nikmati.
Niki wonten ngimpi gurung mesti Rasulullah ya. Wis cerita-cerita nang tangga-tanggane. Aku mambengi ngimpi kepethuk Rasulullah. Ya apa Rasulullah modele? Dijawab, Rasulullah ku gondol ya. Bohong iki, Pak. Rasulullah ku wis tuwa ya. Bohong juga. Rasulullah masih muda. Rasulullah jenggote putih ya, dawa. Waduh, gak Kanjeng Rasul kon delok iku. Apa? Kon iku ndelok anggur cap orang tua kon iku. Kakek ngombe anggur koleson kon iku. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih muda, Pak. Dan jenggotnya itu tidak ada ubannya sama sekali. Nggak ada ubannya sama sekali. Dan Rasulullah nggak gondol. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ganteng. Malah ada seorang ulama besar yang bisa menggambarkan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mboten saged di video, Bu. Mboten saged di foto gambar Rasulullah itu. Tapi ada seorang ulama besar namanya Abdurrahman Al-Dhibai. Abdurrahman Al-Dhibai itu menggambarkan bagaimana fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah makalah yang terkenal dalam dhibak kita itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib fajriyul jabin layliyul dhawaib alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib yub'atsu min tihamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dari kota Tihama. Tihama itu nama lain dari Mekah. Baina yadayil qiyamah, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati hari kiamat. Jadi kalau sekarang disebut hari kiamat itu benar, Pak. Apa tandanya? Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertanda itu adalah hari akhir. Cuma belum tahu kapan kiamatnya, Pak. Sing durung rabi narabi yo, selak kiamat. Dulu kan ada isu kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Dinteni gak sido, Pak. Mosok kiamat gak sido, rek. Kemudian datang lagi kabar tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dinteni gak sido. Jadi 2 kali kiamat gagal, Pak. Fi dhahrihi alamah, di punggungnya Rasulullah itu ada tanda namanya Muhammad Rasulullah. Di punggungnya ini, Bu, ada tonya. Setiap bayi lahir itu ada tonya. Coba nanti dilihat, Pak, ya, setelah pengajian sama cermin. Kalau wingi kula tingali kula teng mriki wonten, Bu, tandane, Bu. Bunder ngene putih. Tibake kadas. Tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Rasulullah tidak pernah kepanasan, Pak. Dilindungi oleh awan, dinaungi awan. Kesaksiannya Maisarah, pembantunya Ibu Khadijah. Saya berdagang dengan Muhammad ke Syam dalam terik matahari yang panas. Tapi kami enggak pernah kepanasan. Kami selalu dinaungi awan. Dan waktu itu ontanya Maisarah luka. Terus Rasulullah SAW turun dan didoni, Pak. Tuh. Kemudian kering lukanya. Makanya itu ditafaul sama ulama-ulama sekarang. Dulu saya ingat, saya punya kawan, nek maca Quran wangel, Bu. Nek ngapal Quran wangel. Terus sowan ke guru Ijai sana, Martapura. Guru, minta diidoni guru. Langsung, coba buka, mulutnya dibuka. Ngeten. Terus, tuh. Barang mulut meriko langsung lancar, Pak. Terus wonten santri kula njaluk idoni kula. Teng omah niku, Pak. Kula nyuwun diidoni, Yai. Waduh, ituku gak barokah, Mas. Pokoke nyuwun diidoni kula. Wis mangapa? Mangapa sampeyan lambemu mangapa? Kula pas poso, Bu, pas Senin, Bu. Nah, poso idune tek basin. Hai,
tuh. Larene ngeten. Ora 5 menit semaput. Fajriyul jabin, lailiyul dhawaib, gambaran wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajriyul jabin, cemerlang, putih. Lailiyul dhawaib, rambutnya Rasulullah hitam pekat seperti gelapnya malam. Jadi wajahnya putih, rambutnya hitam. Yaitu beda dengan Pak D saya. Wajahnya hitam, rambutnya putih, Pak. Itu manusia biasa. Alifiyul anfi, hidungnya Rasulullah laksana huruf alif. Huruf alif itu kenceng, Bu ya, kenceng. Artinya mancung. Ya nyenengan pun gambaraken niki, Bu. Niki alif layina niki, Bu. Bengkong. Mimiyul fami, lubangnya mulutnya Rasulullah itu seperti lubangnya huruf mim. Huruf mim niku ciut napa ombo, Bu? Nun? Ciut. Kecil. Berarti bibirnya Rasulullah itu mungil. Beda dengan bibir kita, Pak. Huruf dot. Doweh. Nuniyul hajib. Alisnya Rasulullah melengkung seperti lengkungan huruf nun. Itu gambaran dari seorang ulama besar tentang fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu yang dibesar-besarkan sama Allah. Yang dibesar-besarkan sama Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan Muhammad, engkau mempunyai perangai yang mulia. Engkau mempunyai akhlak yang agung. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah nuwun sewu, Pak. Sing viral di dalam Quran itu bukan Rasulullah yang tampan, tapi Nabi Yusuf yang tampan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada laki-laki yang ganteng, yang tampan, dikumpulkan mulai Nabi Adam sampai akhir zaman belum bisa ngungkuli ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang diviralkan oleh Allah di Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa bedanya, Pak? Tampannya Nabi Yusuf dengan tampannya Nabi Muhammad. Ibu, biasa ibu-ibu sakit jawab nggih. Gantengnya Nabi Yusuf kalian gantengnya Nabi Muhammad itu kenapa, Bu, bedanya, Bu? Kalau gantengnya Nabi Yusuf membawa fitnah. Kalau gantengnya Nabi Muhammad membawa rahmah. Seperti diceritakan di Al-Quran, Nabi Yusuf ganteng, Bu. Tapi bojone wong katut kabeh, Pak. Mama Zulaikha. Mama Zulaikha itu katut sama Nabi Yusuf. Padahal dia punya suami. Suami namanya Kitfir. Waktu itu suaminya pas gak ada di rumah, Yusuf sendirian. Di kamar sendirian Yusuf. Dileboni kali Zulaikha, Pak. Dileboni kali Zulaikha. Sing mlebu niku wong wedok wayu soge. Tapi Yusuf melayu, Pak. Yusuf melayu. Waduh niku Yusuf zaman biyen niku, Pak. Melayu niku, Pak. Wong sing ngejak niku wedok wayu soge. Yusuf melayu. Kemudian diraih bajunya. Sobek yang belakang. Nek menurut Quran rumus niku, Pak. Kalau yang sobek yang belakang, yang salah yang perempuan. Yang ngedek perempuan. Kalau yang sobek yang depan, yang ngedek laki-laki. Kalau sobek depan belakang, ngedek karo. Nah, tapi dilihat sobek yang belakang, berarti yang salah Zulaikha. Viral satu kota Mesir itu, Pak. Ono jerakan seneng pembantu, ono jerakan seneng pembantu. Zulaikha merasa dihina, gak terima. Kon gak ngerti, sopo sing tak senengi? Yusuf, ganteng-gantengi wong. Awas kamu, tak undang ke rumah saya, tak ajak makan siang. Diundang makan siang sedoyo. Dalam jamuan makan siang. Orang satu dikai pisau, orang satu dikai roti. Mari ngono Yusuf wong metu sup, melaku nang ibu-ibu ngarep.
Dan mereka merasa terpesona melihat Yusuf, Pak. Falamma ra'ainahu akbarnahu faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika mereka mengiris roti itu, Yusuf berjalan di depan mereka dan mereka terkejut. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Mboten krasa sing diiris tak rotine tapi drijine, Bu. Yusuf ganteng tapi nugelno drijine wong wedok-wedok sak Mesir. Niku fitnah jenenge, Pak. Tapi beda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya Rasulullah bisa memberi syafaat kepada yang lain. Jenengan sumra Bilal, Bu. Bilal bin Rabah. Sing ceritane niku lho, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku lak wireng, rambutnya keruwel-keruwel, terus mripate mendolo, lambene ndomble. Ibarat kata wong elek Bilal niku, Pak. Duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sama Anas bin Malik, dikomentari sama Anas, Bilal, kon la elek selal, kon la ireng selal, barang cedek Rasulullah, kon tambah putih lal. Kon tambah ganteng Bilal. Jadi gantengnya Rasulullah itu, Pak, bisa menular kepada orang lain. Nek rata-rata ganteng ayu niku lak fitnah sih, Bu. Contohnya nggih, sampean nek mboten pate ayu pun nyacak jejer wong ayu sampean, Bu. Tambah ketok eleke. Sampean nek kulite niku rada-rada ireng pun nyacak jejer ambek kulite wong putih, tambah ketok ireng itu. Rasulullah tidak. Kalau ada orang pendek dekat Rasulullah, dia ketok dukur didik. Kalau ada orang tinggi dekat Rasulullah, dia menyesuaikan Rasulullah tambah pendek. Kalau ada orang lemu dekat Rasulullah, dia tambah langsing. Kalau ada orang langsing dekat Rasulullah, dia kelihatan padat, berisi. Satu-satunya makhluk, satu-satunya nabi yang bisa seperti itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah dibesar-besarkan oleh Allah. Yang dibesar-besarkan oleh Allah adalah akhlaknya. Bapak, maulid itu mengambil satu saja sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pelajaran hidup agar kita menjadi umat yang baik. Rasulullah niku, Pak, wonten cerita, wonten hadis niku nate pengajian teng ngene Masjid Nabawi dengan para sahabat. Pengajiannya mari maghrib. Terus Rasulullah itu bau kentut. Bau kentut, Pak. Ambune buadek, Bu, entut. Ambune badek. Tapi Rasulullah enggak ngomong. Diam saja. Sampai akhirnya Isya. Gak ono sing gelem wudu. Soalnya ono sing wudu berarti tertuduh dia ngentut. Gak ono sing wudu siji gak ono. Sing ngentut ya gak gelem wudu, Bang. Sampai akhirnya Bilal mau qomat Isya, Pak. Dilarang sama Rasulullah. Bilal, ojo qomat dhisik. Aku kate wudu. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak batal, Pak. Tapi Rasulullah wudu. Barang Rasulullah wudu, semuanya ikut Rasulullah, kemruduk wudu kabeh. Jadi gak eru. Sampai saiki lho sing ngentut durung ketemu. Itu bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba nih awak dewi po, ono entut, ambun entut, kon ngentut ya, kon ngentut ya, kon ngentut ya. Menjaga perasaan orang, ojo sampai wong iku isin. Itu Rasulullah alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu adalah manusia biasa, Pak. Beliau merasa bahwa bisa salah dalam hal sholat. Semua sholat kan harus ikut Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu ketika kamu melihat aku sholat. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam sholat asar. Kemudian 3 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. 3 rakaat salam. Di belakang itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Diam tidak mengingatkan. Mari ngono guru kabeh sahabat-sahabat itu, Pak.
Rasulullah mau asar mek 3 rakaat terus salam. Iya aku ro dhewe. Kemudian Rasulullah dengar Pak. Dan tanya kepada sahabat, apakah yang kamu bicarakan? Maaf Rasul, tadi panjenengan ngimami asar 3 rakaat salam. Loh iya ta? Kok gak dielingno? Kula wedi Rasul. Wedine ana wahyu anyar turun. Salat asare melok salat maghrib. Salat maghrib dadi salat asar. Aku salah. Aku lali. Ayo dibaleni maneh. Tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat, Pak. Niat ziyadah rakaat. Dan nanti di akhir mau salam itu kemudian ada sujud sahwi. Tapi yang diajak itu hanya yang masih berada di masjid. Sing wis mulai ya jarno dimakfu sama Allah. Kalau usah diceluk, telepon. Kurang siji, mau iku kurang siji. Aku wis muda hari ini. Oh, pokoknya iku. Sudah biarlah yang sudah di rumah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa salah dan produk salahnya itu menjadi fiqhul imamah. Bahwa imam itu manusia biasa, kadang ada salah biasa, kadang ada salah sedang, kadang ada salah fatal. Salah biasa Pak, nek moco ayat salah. Contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah kan? Diingatkan lailatil. Tapi mengingatkannya aja sak huruf to. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Til. Imamnya gak terima tul. Tal tul. Itu enggak batal. Karena surat tidak termasuk rukun dalam sholat. Kalau Fatihah yang salah itu baru batal. Saya pernah punya pengalaman Pak, ada profesor dari Jakarta. Profesor pakar Al-Quran. Waktu itu di Masjid Al-Akbar itu. Saya suruh ngimami untuk menghormati beliau. Jenenge profesor dan ahli Al-Quran. Kemudian profesornya ngimami Pak. Ngimami gawe ayat yang banyak makmumnya hafal. Surat Al-Hasyr. Ada Asmaul Husnanya itu Bu. Bulet Pak tibai. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Al-mu'minul muhaiminul mu'minul muhaimin. Al-mu'minul muhaimin. Ngeluh. Mungkin iki mari ketemu Muhaimin Iskandar Pak. Muter-muter enggak selesai-selesai sana. Al-mu'min, muhaimin, mu'min, muhaimin. Bingung. Oleh profesornya dioper ayat. Ayat yang beresiko Pak. Apa? Al-kafirun. La a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ambek jamaah wis dilakum. Lakum dinukum waliyadin. Itu ndak batal Pak. Karena yang salah suratnya. Kalau Fatihahnya batal. Kemudian ada kesalahan itu sedang. Kesalahan sedang. Kapan? Ketika imamnya rakaat kedua mestinya harus tahiyat awal, niku berdiri Pak. Maka bapak-bapak mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam. Lah imam itu kan ada kalanya ada yang sadar dia salah, langsung mudun. Ada yang belum sadar kalau dia salah, naik terus. Misalkan imam kan macam-macam Pak. Ono sing kate ngimame iku geger ambek bojone. Geger ambek bojone. Dadi bulet maca ayat iku bulet. Kemudian rakaat kedua mestinya harus duduk terus Pak. Misalnya
Allahu Akbar, duduk, terus Allahu Akbar. Bapak-bapak subhanallah ngiling nongge. Imame, aku salah apa aku mau ya? Ngini terus. Karena imam itu enggak selamanya faham. Ada yang langsung, wes gak aru aku, cecek. Berarti ini harus sujud sahwi. Kalau masih begini, turun lagi, enggak pakai sujud sahwi. Lah bapak-bapak cuma sekali saja subhanallah, mengingatkan subhanallah. Kadang-kadang bapak-bapak enggak serantan, imam itu ngadeg. Tret subhanallah, gak direken. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak boleh Pak. Ini bukan bal-balan ini. Ini sholat, ada sistemnya sholat. Dan kemudian ada kesalahan yang fatal. Yang tidak bisa digantikan dengan apapun kecuali imam harus turun jabatan, kecuali imam itu harus lengser ke prabon. Kapan Bu? Nek imam ngentut. Imam ngentut Pak, dan imam itu kan pemimpin, jadi nggak boleh meninggalkan jamaah langsung mawon mboten angsal. Moro ditinggal lai makmume, tinggal wudu wae. Wis aku batal, aku tak tinggal lai. Karena sing mimpin diceluk, "Mam, imam, mam." Nandi kon katene. Itu harus bertanggung jawab imam Pak. Dengan cara memberi kode kepada makmum yang belakang untuk menggantikan dia sebagai imam. Caranya, nah niki caranya niki. Jadi imam ngentut pas, kemudian imamnya berbalik arah, memberikan isyarah tanpa suara, hanya gerakan kepada makmum yang di belakang imam. Lah makmum sing burine imam kudu faham. Makmum yang di belakang imam itu kudu isok nganteni imam ketika ada emergensi seperti itu. Langsung maju. Dadak gak paham Pak. Pelung-pelung dadak. Hah? Rusak sholat itu. Karena itu pemimpin salah, rakyatnya rusak kabeh. Presiden, wakil presiden keliru, rakyatnya rusak kabeh. Kalau cara yang pertama gagal, maka cara yang kedua dengan suara dan gerakan, suara saja dan gerakan. Waduh, ya rusak rek. Kalau cara yang kedua ini gagal Pak, cara yang ketiga terpaksa dengan suara yang berbentuk kalimat. Cak, aku ngentut Cak, batal Cak. Kon maju. Maju teng pundi nggih? Lo ngomong. Maka rusak sholatnya. Sekarang ada kasus Pak, pernah terjadi. Kalau imamnya itu ngentut, tapi ngentutnya pas sujud Bu. Bagaimana cara mengkode makmumnya di belakang? Ngentut pas sujud. Sujud. Napa ngeten? Napa ditendang dase? Ada imam itu enggak ngaku Pak kalau ngentut Pak. Baik ngentutnya kecil maupun besar. Tit tot podo. Ada jamaah umrah itu sama saya, setelah tawaf kemudian mau sa'i, saya pastikan dulu, ibu bapak kita sudah tawaf 7 putaran, kita akan melaksanakan sa'i. Sebelumnya saya ingatkan lagi kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan suci, enggak ada yang ngentut tadi, meneng kabeh. Kalau enggak ada yang ngaku, saya enggak bertanggung jawab di hadapan Allah. Dosane sampean pikul dhewe. Moro sing ngacung iku wong 23, Bu. Ana sing mlaku teng kula ngeten uduk rada lemu wonge, wedok. Yai, tadi saya ngentut Yai, tapi cuma sedikit Yai, tit. Ya.
Bu, tit sama tot itu podo, Bu. Batal. Batal itu. Nah kalau pas sujud itu, terus dia gak ngaku, Pak. Allah wis gak ngaku, wis gak usah. Makmumnya gak ruai kok. Maka dosanya ditanggung imamnya ini. Dosanya tanggung imam. Ada lagi yang kentut sambil sujud. Terus pikirannya ini, Pak. Wah, aku lak ngentut sih. Lak wajib wudu, batal aku. Kemudian wudu dia. Wudunya sambil merangkang ke jeding. Sujud itu merangkang jeding. Dukut. Terus makmum belakangnya lihat, Pak. Loh, imamnya kemana itu? Terus pikirannya gini, gerakan imam harus dicontoh oleh makmum. Melok, kutuk. Kemudian seluruh jamaah ikut, Pak. Ya rusak jamaah. Jadi setiap perpindahan makmum sama imam itu harus posisi berdiri. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat dan muamalah setiap hari harus kita ikuti agar kita itu mampu sedikit saja mengambil pelajaran dari hikmah cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tertinggi adalah bahwa Rasulullah itu punya sifat welas asih, lemah lembut kepada siapa saja. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Kalau bukan karena kelemah lembutanmu Muhammad, karena welas asihmu, maka niscaya orang-orang Mekah itu tidak akan ada yang masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya akhlakul karimah. Salah satu akhlak yang terbesar, yang tertinggi adalah sifat welas asih. Maka kewajiban bagi kita, Bu, Pak, monggo dari akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang kecil, setiap maulid kita belajar satu, maulid kita belajar satu, dan akhirnya kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya bisa mendapat syafaat dari Rasulullah serta diajak masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih dan penyayang, jadikan pengajian kami malam ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, turunkan kami hidup yang berkah, rumah tangga yang berkah, anak-anak yang berkah, pekerjaan yang berkah, rizki yang berkah. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas ya Allah, seperti ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami orang yang sabar, seperti sabarnya Rasulullah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah, seperti istiqomahnya Rasulullah. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur, seperti syukurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma yassir umurana, wa hassil maqasidana, wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi amalis salihati wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.